Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pasti semuanya baik-baik aja di rumah ya. Perkenalkan, nama Ustazah Dea Lofi. Kalau yang putri pasti udah pada tahu. Di sesi kali ini Ustazah bakal ngejelasin materi PAT atau materi persiapan ujian kalian, pembelajaran mata pelajaran PKN kelas 2 TMI. Materi ini sebelumnya udah kita bahas atau udah pernah diujikan pada ujian tengah semester atau ujian sebelum kalian perpulangan. Soal-soalnya menurut Ustazah sih gampang ya, hampir sama PTS kemarin. Jadi kita langsung aja bahas tentang bab 4, yaitu tentang kebangkitan nasional 1908. Kebangkitan nasional 1908, pasti kalian udah paham ya, bangkit dari siapa sih Ustazah? Kebangkitan nasional ini adalah kebangkitan dari bangsa asing yang menjajah Indonesia. Kenapa Indonesia dijajah? Karena zaman dulu pada masa lalu itu wilayah Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Sebenarnya sekarang juga tetap kaya ya, cuma tidak semua sumber daya manusianya mampu mengelola sumber daya alam yang ada tersebut, terutama rempah-rempahnya, sehingga pada zaman dulu banyak banget diperebutkan oleh bangsa asing. Bangsa asing yang pernah datang atau menjajah Indonesia atau dulu disebut dengan Nusantara yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Jepang adalah negara yang paling atau bangsa yang paling parah menjajah Indonesia ya, walaupun mereka cuma menjajah Indonesia itu 3,5 tahun, sedangkan Belanda itu bangsa asing yang paling lama menjajah bangsa Indonesia itu sekitar 3,5 abad atau 350 tahun. Bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia yaitu untuk mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia atau Nusantara. Sehingga setelah mereka ambil, mereka jual belikan kepada negara-negara lain, pusat-pusat perdagangan yang strategis di wilayah Nusantara, dan kekuasaan pemerintahan dikuasai oleh VOC atau singkatan dari Venice East Indies Company, atau biasa di orang Indonesia nyebutnya company ya, dengan menggunakan taktik divide et impera atau memecah belah dan jajah atau adu domba. Siapa yang diadu domba? Yaitu siapa yang dijajah? Ya, masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya, berbagai penindasan atau penindasan apa aja sih yang dilakuin oleh orang-orang Belanda atau penjajah terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama nih, dari tahun 1602 sampai 1799 itu monopoli dagang pada masa VOC. Ini yang paling lama ya, yang sebelumnya saya jelasin tentang perdagangan yang ngambil rempah-rempah di Indonesia itu. Terus selanjutnya 1808 sampai 1811 yaitu tentang sistem kerja paksa atau Rodi pada masa Herman Willem Daendels. Terus 1811 sampai 1816 tentang penyiksaan di sistem sewa tanah pada masa Thomas Stamford Raffles. Terus 1830 sampai 1870 yaitu sistem tanam paksa atau Kulturstelsel pada masa Lambertus van den Bosch. Terus 1870 sampai selesai itu sistem kuli kontrak pada saat Undang-Undang Agraria. Nah, tambahannya lagi yaitu tindakan semena-mena antek-antek penjajah seperti perampasan barang-barang berharga orang-orang Indonesia, dan minta upeti atau minta pajak ke masyarakat Indonesia atau petani-petani pada zaman dulu gitu. Karena mereka kan tidak berdaya untuk melawan, ya sudah, mereka ditindas, mereka dipekerjakan secara tidak manusiawi, kemudian harta berharga mereka dirampas gitu. Itu penindasan kolonial Belanda pada bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang memperjuangkan nasib tanah jajahan dari beberapa orang Belanda sendiri. Jadi 3 orang ini adalah tokoh dari Belanda sendiri yang memperjuangkan Indonesia. Mereka tuh kasihan gitu loh lihat Indonesia ini dijajah sama orang Belanda. Yang pertama itu ada Edward de Westdekker. Beliau ini menulis buku yang berjudul Max Havelaar.
yang isinya bukunya itu tentang menentang pejabat-pejabat pemerintahan Hindia Belanda, baik pejabat bangsa Belanda maupun antek-antek, maksudnya dari bangsa Indonesia yang menjadi antek-antek Belanda, yang korup, yang curang, dan mengisi kantongnya dengan penderitaan rakyat yang ditindas dengan kejam. Selanjutnya ada Baron van Havel, yaitu menentang keras sistem tanam paksa melalui sidang parlemen DPR negeri Belanda. Terus yang ketiga ada Theodor. Theodor ini mengajukan, yaitu menentang rakyat, menentang pemerintahan Belanda dengan mengajukan dilaksanakannya politik etis. Politik etis ini atau politik balas budi ini menjadi suatu momen di mana orang Indonesia itu punya pendidikan. Karena salah satu politik etis itu ada tentang pendidikannya. Politik etis, isi politik etis yang dikenal dengan trilogi Van Deventer meliputi 3 hal. Yang pertama itu edukasi. Edukasi itu memajukan pendidikan untuk rakyat Indonesia. Melalui pendidikan inilah kemudian lahir tokoh-tokoh kebangkitan pergerakan nasional. Contohnya yaitu ada Ir Soekarno atau Bung Karno, terus Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta, Dr. Cipto Mangkusumo, Muhammad Yamin, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu emigrasi atau mengadakan pemindahan penduduk, karena kan penduduknya itu kan disiksa oleh orang Belanda, kemudian supaya mereka terlindungi maka ada politik etis atau politik balas budi itu untuk melindungi penduduk orang Indonesia ini. Terus yang ketiga itu irigasi, membangun perairan, jadi supaya mereka hidup makmur. Setelah ada pendidikan, setelah mereka hidup aman, maka dibangunlah irigasi atau perairan biar mereka tidak kesulitan mendapatkan air bersih, seperti itu. Kebangkitan Nasional 1908. Ini merupakan inti pembahasannya ya. Kebangkitan Nasional Indonesia ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo dirintis oleh Dr. Wahidin dan ketua pertamanya yaitu Dr. Sutomo. Hari Kebangkitan Nasional diperingati pada tanggal 20 Mei. Kebangkitan Nasional merupakan satu tonggak sejarah pergerakan modern yang ada di Indonesia. Organisasi Budi Utomo merupakan hasil dari gagasan atau ide Dr. Wahidin dan diwujudkan oleh para pelajar Stovia, sehingga melahirkanlah organisasi Budi Utomo. Kemudian bangkitnya perlawanan rakyat menghadapi Belanda sebelum 1908, yaitu secara umum karena gerakan rakyat yang tertindas. Jadi karena rakyat Indonesia sudah capek atau sudah merasa tertindas terus menerus, sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, yaitu dengan cara mengikuti atau berpartisipasi pada organisasi-organisasi yang ada, misalnya organisasi Budi Utomo atau organisasi Indis Partij atau organisasi yang lainnya. Nah, organisasi Indis Partij adalah salah satu organisasi politik murni di Indonesia. Selain Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo yang memperjuangkan kebangkitan nasional dengan cara mendirikan organisasi Budi Utomo, ada juga beberapa tokoh yang sudah memikirkan perjuangan melalui pendidikan dan memperkokoh persatuan bangsa. Misalnya pergerakan kaum perempuan yang dipelopori oleh R.A. Kartini dan Dewi Sartika. R.A. Kartini ini berjuang pada tahun 1879 sampai 1904 yang mempelopori perjuangan emansipasi wanita atau emansipasi perempuan, meningkatkan derajat perempuan, hak-hak perempuan, hak pendidikan perempuan, dan meningkatkan keterampilan perempuan. Selanjutnya ada Dewi Sartika yang berjuang pada tahun 1902 sampai 1912, yaitu merintis pendidikan bagi kaum perempuan dengan cara mendirikan atau membuka sekolah istri atau sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda di Jawa Barat atau tepatnya di Bandung. Selanjutnya ada Dwi Josewoyo adalah ketua Budi Utomo setelah Dr. Sutomo. Ini berarti ketua yang kedua ya, yang saat itu mengusulkan rakyat Indonesia diberikan wajib militer.
diwajibkan wajib militer ini supaya orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia sendiri mampu menghadapi intervensi asing yang masuk ke wilayah Hindia Belanda atau penjajahan dari negara atau bangsa lainnya. Terus di sini ada 3 serangkai, pasti kamu sudah tahu tokoh-tokoh 3 ini, dan ini harus diingat ya. Yang pertama itu ada Dr. Cipto Mangkusumo, yang kedua ada Dus Dekker, yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini pernah menulis artikel yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Isi artikelnya ini untuk menyindir kolonial Belanda supaya mereka berhenti atau merasa tersinggung atau mengkritisi orang Belanda yang telah menjajah Indonesia dengan sebegitu menyiksanya atau sebegitu lamanya dan sebegitu menyusahkan orang Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk perlawanan dari Ki Hajar Dewantara terhadap kolonial Belanda. Selanjutnya ada faktor-faktor eksternal kebangkitan nasional atau faktor-faktor dari luar ya. Yang pertama itu ada kekalahan tentara Rusia terhadap tentara Jepang. Yang kedua ada perjuangan heroik Jos Rizal di Filipina. Terus perjuangan rakyat India di bawah pimpinan Mahatma Gandhi. Dan yang keempat kemerdekaan RRT di bawah Dr. Sun Yat-sen. Kenapa di sini dicantumkan faktor-faktor eksternal supaya menjadi pemicu semangat rakyat Indonesia, orang luar aja mampu gitu loh ya untuk bangkit dari penjajahan. Masa orang Indonesia nggak bisa kayak gitu. Sehingga setelah mereka melihat negara-negara lain aja bisa bangkit dari penjajahan, begitupun harusnya dengan Indonesia yang mampu bangkit dari penjajahan kolonial Belanda, sehingga meningkatkan semangat rakyat Indonesia dalam memperkokoh semangat kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional yang udah Ustazah jelasin barusan dan yang udah kalian pahami, sekarang kita akan bahas tentang makna penting dari kebangkitan nasional itu apa sih? Sebenarnya buat apa sih Ustazah kita ngebahas tentang kebangkitan nasional? Ini makna pentingnya yang pertama yaitu perjuangan secara terorganisir. Jadi segala sesuatu itu harus dilaksanakan atau dirancang itu harus dengan benar-benar matang. Persiapannya apa, rencananya apa, harus kayak gimana, kapan, di mana, terus solusi yang lanjutannya kayak gimana. Jadi sesuatu tuh harus benar-benar matang persiapannya, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh asal yaudah kalau mau perang yaudah maju aja kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Kita kan butuh taktik, kita butuh jalan, kita butuh saran dari orang lain dan lainnya. Terus mengedepankan persatuan dan kesatuan. Kalau misalkan Indonesia tidak bisa bersatu, kita tidak mungkin bisa mengusir orang Belanda, kita tidak bisa mengusir orang Jepang, bangsa Jepang. Maka dari itu kesatuan dan persatuan menjadi kunci orang Indonesia bisa merdeka. Selanjutnya tidak membedakan suku dan golongan atau biasa disebut dengan rasisme. Rasisme ini kalau di Instagram sih saya lihat lagi trendingnya ya, soalnya kan banyak banget rasis tentang membeda-bedakan tentang kulit hitam, kulit putih, terus rambut keriting, rambut lurus dan sebagainya. Itu sama kayak di Indonesia yang pernah terjadi, misalkan kayak Papua dan Jakarta, seperti itu tidak boleh dilakukan. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu tujuan. Selanjutnya memiliki sifat dan sikap kepahlawanan, bagaimana kita harus menghargai pengorbanan atau perjuangan pahlawan-pahlawan pada zaman dahulu, serta keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita percaya bahwasannya Allah mampu melindungi kita dan menjaga kita sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa menikmati kehidupan yang indah ini. Oke, finish. Selesai pembahasan yang udah Ustazah sampaikan tadi. Jangan lupa dibaca ulang, jangan lupa didengarkan ulang. Jangan sampai ada yang terlewat, karena semua yang udah Ustazah tulis di sini insya Allah masuk semuanya. Bukan insya Allah, tapi emang masuk semua ke soal yang udah Ustazah buat. Jadi jangan sampai ada yang terlewat, atau jangan sampai ada yang kalian anggap itu mudah, atau ya kayaknya ini nggak masuk deh kayak gitu. Insya Allah semuanya masuk, beneran Ustazah nggak bohong, ini masuk semua. Good luck for your exam, semangat terus ujiannya. Ingat, pokoknya nilainya jangan sampai remedial, karena ini bener-bener gampang banget soalnya, dan Ustazah udah kasih kisi-kisi atau materi ini dengan jelas banget.
Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan Ustazah dan yang sudah membaca tulisan Ustazah. Semoga kalian paham apa yang udah Ustazah jelasin. Mohon maaf misalnya banyak salah-salah kata dan lainnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.